pukul 4 sore. Oh iya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, saya Atina Rusdiana yang akan memandu jalannya diskusi kita sore ini, mengingatkan ke teman-teman peserta bahwa kita ada Q&A box, di mana teman-teman nanti bisa sambil mendengarkan presentasi dari Mas Erbi, dari pembicara kita, juga bisa langsung aktif berpartisipasi untuk ngasih pertanyaan atau komen. Nanti akan dibantu secara teknis oleh Mbak Emi ya, dari Novik Neso. Oke, ini tepat pukul 4, mungkin bisa kita mulai secara resmi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada seluruh peserta alumni Talk ya, atau Novik Neso Talk pada sore hari ini, hari ini tanggal 16 September 2020. Saya selaku moderator adalah Atina Rusdiana. Kebetulan saya adalah alumni Belanda. Saya juga alumni Wageningen University and Research, program master. Saya waktu tahun 2019, jadi saya baru lulus tahun kemarin. Saya mengambil jurusan atau program International Development Studies, ya, Social Science. Saat ini kebetulan saya lagi ada di Utrecht. Saya menemani suami saya yang sedang PhD, dan kegiatan saya yang lain lebih ke saya melakukan riset dan juga content writer secara freelance aja. Saya rasa teman-teman pada sehat semua ya hari ini ya. Semoga tetap sehat meskipun dalam keadaan pandemi, dalam segala keterbatasan kita tetap bisa berjumpa secara daring. Kita bisa berdiskusi, bisa berdialog, dan bisa menimba ilmu sesuai dengan tagline-nya Novik Neso ya, di rumah aja series. Nah, sedikit pengantar bahwa diskusi sore ini merupakan kegiatan rutinan yang dimiliki oleh Novik Neso yang dilakukan per minggu. Jadi seminggu ada 2 kali diskusi. Ada 2 kali virtual meeting, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Untuk hari Rabu, kegiatan ini sebetulnya ada dalam online series dengan tagar di rumah aja series. Nah, untuk hari Rabu fokusnya adalah online learning yang diisi oleh alumni atau para pembicara dari Dutch Higher Education. Kemudian di hari Jumat difokuskan tentang materi-materi seputar pengalaman studi dan pengalaman tinggal di Belanda. Jadi pembicaranya bisa students, bisa alumni, atau yang saat ini sedang berada atau tinggal di Belanda. Nah, untuk diskusi kita sore hari ini, kita ada pembicaranya adalah Mas Erbi Setiawan, MSc. Beliau adalah alumni dari program Urban Environmental Management dari Wageningen University and Research, satu alma mater dengan saya, kebetulan senior saya. Beliau juga chairman atau leader ya, ketua dari lingkar Mata Garuda LPDP. Bagi yang mungkin belum tahu, Mata Garuda adalah ikatan alumni penerima beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP yang fungsinya sebagai pusat kontribusi dan oleh para anggotanya dalam pembangunan Indonesia sebagai wujud dharma bakti atas ilmu dan jiwa kepemimpinannya untuk Indonesia. Nah, ini saya kutip langsung dari official akun Mata Garuda di LinkedIn. Ya, ini tidak ada keterangan ya buat teman-teman ini dari kota mana aja atau saat ini sedang aktif di mana. Jadi nanti bisa langsung berkontribusi, bisa komen, bisa ngasih info juga misalnya ada aspirasi yang ingin disampaikan di Q&A box. Oke. Nah, yang kedua, sebelum masuk presentasi dari Kang Erbi, nah kita nanti akan juga diberikan pengetahuan tentang Novik Neso.
atau kegiatan yang dilakukan oleh Nufikneso yang akan disampaikan oleh Mbak Emi Fumitasari. Beliau adalah student counselor dari Nufikneso Indonesia. Oke, tanpa memperpanjang lagi, mungkin kita bisa langsung ke presentasi dari Mbak Emi. Halo Mbak Emi, udah ada ya? Halo, Mbak Tina, apa kabar? Baik, gimana di Jakarta? Sehat ya? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Di sana juga ya Mbak, Utrecht, gimana keadaannya? Alhamdulillah masih adem. Masih Masih lebih adem. ada. Tapi saya dengar September masih panas juga ya. Biasanya kan udah mulai memasuki musim fall ya. Iya, kemarin itu kebetulan sampai 30 derajat. Jadi kita gunakan buat mendayung, rowing. Tapi tetap karena kami baru sekitar 12 harian sampai, jadi masih agak kerasa nih lebih dingin dari cuaca tropis yang biasanya kita hadapi di Indo. Oh iya, ini sudah banyak ya teman-teman yang langsung chat nih, salam kenal. Ada yang dari Malang, halo, dan yang lainnya. Dan sekarang mungkin bisa langsung ke Mbak Emi ya, presentasi dari Nufikneso. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atina sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Emi Fumitasari. Saya selaku dari Student Counselor Nufikneso Indonesia. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai apakah itu Nufik dan Nufikneso. Jadi Nufik merupakan organisasi non-profit Belanda yang memfokuskan dan mendukung internasionalisasi pendidikan di Belanda. Nah, organisasi kami ini didanai oleh pemerintah Belanda, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda. Dan kantor pusat kami sendiri berlokasi di Den Haag, yaitu kota pemerintahan Belanda di Belanda. Nah, selain itu kami juga memiliki 10 representative offices di 10 negara, yaitu Brazil, India, China, Indonesia, Meksiko, lalu ada Rusia, South Africa, South Korea, Turki, dan Vietnam. Nah, apa aja sih kegiatan utama dari Nufikneso ini? Kita slide berikutnya. Salah satunya itu kami itu memberikan informasi seputar studi di Belanda. Juga kami memberikan mempromosikan gitu ya pendidikan Belanda juga kepada calon-calon mahasiswa yang tertarik untuk studi di Belanda melalui student counseling yang kita adakan saat ini semuanya melalui online ya. Jadi kami emang saat ini sedang ada online counseling juga tuh yang dilakukan melalui Zoom. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Selain itu kalian juga tetap bisa menghubungi kami melalui email, telepon dan lain sebagainya. Lalu kami juga selain itu kegiatan utama kami itu memfasilitasi atau mempromosikan cooperation di antara higher education institutions ya. Jadi kerjasama antara kelembagaan antara institusi pengetahuan Indonesia dan Belanda. Kemudian kami juga menjadi pengelola program beasiswa yang salah satunya ada Stunet, Studeren in the Netherlands, Orange Knowledge Program, Orange Tulip Scholarship, dan EU Share. Selain itu, yang terakhir kami juga menjadi kunci fasilitator ya dalam memberikan platform bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dari Universitas Belanda itu dalam meningkatkan juga kerjasama bilateral dan pertukaran pengetahuan. Nah, di Holland Alumni Lecture ini sebetulnya kami adakan juga sebelum-sebelumnya sudah ada dan merupakan salah satu wadah bagi alumni Belanda di Indonesia dan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada masyarakat seputar informasi dan pengalaman yang didapat selama menempuh di Belanda. Jadi ini kami adakan khusus bagi para masyarakat atau general public yang ingin
mengetahui lebih lanjut tentang informasi-informasi ini. Lalu tema yang diangkat pada kuliah online learning kali ini juga menarik ya, karena ini mengenai tata kelola air kan, dan sangat strategis juga gitu kan, karena Indonesia kan dan Belanda itu emang negara yang kepulauan, jadi sangat cocok sekali gitu. Lalu melalui kuliah online ini juga kita dapat belajar mengenai lebih lanjut ya tentang kelola air di sejumlah kota yang padat penduduknya di Indonesia, serta mengenal juga bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Belanda untuk menghadapi persoalan yang sama tersebut. Begitu. Jadi bagi teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut untuk Nufik Neso sendiri dan apa saja program yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan lainnya, kalian bisa langsung mengunjungi website kami di nesoindonesia.org.id atau bisa juga mengunjungi sosial media kami. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Mbak Atina. Mbak Tina, mohon maaf belum di-unmute. Oke. Sorry, ini masih agak baru di klik meeting, jadi masih bingung. Oke, makasih Mbak Emi atas presentasinya mengenai kegiatan Nufik Neso. Sedikit yang bisa saya highlight dan diinformasikan lagi kepada teman-teman bahwa Nufik Neso memberikan pelayanan ya, online counseling yang bisa langsung diakses oleh teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang studi di Belanda atau tinggal di Belanda atau pengalaman teman-teman yang sudah pengalaman teman-teman alumni dari Belanda, bisa tiap hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12 via Zoom, atau bisa anytime, setiap saat, bisa email, bisa telepon, bisa DM di media sosial yang dimiliki oleh Nufik Neso. Nanti mungkin bisa ditampilkan lagi oleh Mbak Emi di akhir. Oh iya, sebelum kita masuk ke presentasinya Mas Erbi nih tentang tata kelola air nih, sudah ini ya, maksudnya saya juga agak penasaran nih kan, apalagi ada scope and challenges, ada tantangan dan juga mungkin kesempatan bagi komunitas untuk ikut mengelola air, masalah air. Nah, saya informasikan dulu bahwa nanti sebelum kita tutup diskusi ini akan ada survei yang nanti secara teknis akan dipandu oleh Mbak Emi mengenai kita minta teman-teman untuk memberikan feedback tentang event kita sore hari ini. Dan tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya bisa undang Mas Erbi untuk on dulu. Kayaknya lagi mobile tadi ya. Oke. Halo Mbak Tina, halo. apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas Erbi gimana? Waduh, baik. Ini high mobility sekali ini, Kang Erbi. Sorry banget saya nggak proper kamera karena semalam saya mendadak harus ke Semarang dari Jakarta. Ini sekarang saya lagi on the way juga dari Semarang ke Pekalongan, Mbak Tina. Jadi sorry kalau nggak terlalu proper kameranya ya. Oh, tidak masalah. Kan ini di era-era seperti ini kita memang harus selalu adjust dengan segala bentuk keadaan dan kondisi. Terima kasih Kang Erbi sudah mau bergabung. Mungkin bisa diceritakan teman-teman sekarang ini kegiatannya lagi sibuk apa, lagi di mana, kenapa bisa settingnya bisa di dalam mobil, ini mau kemana, itu kan menarik sekali untuk teman-teman dengar juga. Iya, jadi tadi kalau aktivitas kan sudah dijelaskan oleh Kang Erbi, kayaknya agak freezing ya ini ya. Halo. Sepertinya ada kendala ya, Mas Erbi. Mbak. Ada kendala sinyal ini. Ya, harus kita maklumi ya, karena posisinya juga on the way. Iya, di perjalanan. Benar-benar di perjalanan. Bisa saya sapa lagi mungkin ke teman-teman, oh ini
Saya lihat ke chat box, ada teman-teman dari Malang, ada Mas Rifki, halo, kemudian Mas Hoirul dari Surabaya, salam kenal dari Malang, salam kenal semuanya dari Jogja, oh ada Mas Muhammad Ihsanuddin, kemudian ada Mas Andi dari Malang, banyak sekali nih tim Malang. Kota lain mungkin bisa bergabung di chat box biar tambah ramai. Atau mungkin bisa sembari nunggu Mas Erbi, oh ada dari Solo, Surakarta, siapa ini? Eriza Putri. Oh, kemudian dari Bandung. Gimana nih kondisi menghadapi pandemi ini, teman-teman ini di kota masing-masing? Kalau di Jakarta kan ini udah mulai PSBB lagi ya, Mbak Emi? Oh iya Mbak, betul. Ini saya sambil kontak Mas Erbi sebentar ya Mbak. Di Jakarta sih sudah mulai PSBB ya Mbak, jadi kantor-kantor juga mulai pada tutup lagi Mbak. Ya nggak semuanya sih, tapi kemarin sih saya sempat keluar gitu, jalanan ini banget sih, sangat sepi sih menurut saya. Oh ini kayaknya Mas Erbi sudah join lagi. Sudah Perlu ya. di-unmute kayaknya, Mbak Emi. Baik, coba ya. Oh ada yang dari Semarang, halo. Di selain Jakarta kayaknya nggak PSBB ya, di tempat-tempat lain new normal ya? Iya, Sorry. gitu. Laptopnya ternyata baterainya mati, jadi saya pindah ke mobile. Sorry banget, aduh. Oke, Kang Erbi, udah siap nih buat presentasi. Ini kayaknya Siap. saya sekilas baca slide ini bahasanya sulit-sulit. Mungkin nanti bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lebih membumi. Siap, Mbak Tina. Oke, langsung aja silahkan Kang Erbi. Iya, jadi teman-teman, saya pengen ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman di Studnet karena memberikan ruang hari ini kita untuk berdiskusi. Jadi kesempatan kali ini saya coba pengen sharing terkait dengan expertise saya, terutama di water management, khususnya di daerah perkotaan. Jadi teman-teman, hari ini saya pengen sharing tentang sebenarnya air perkotaan itu seperti apa sih secara holistiknya. Makanya judulnya adalah Understanding Urban Water Metabolism. Mungkin bisa di next dulu, Mbak. Nah, teman-teman, saya pengen berangkat dari narasi pemahaman yang sama dulu dengan teman-teman kenapa harus urban area. Jadi teman-teman, berdasarkan penelitian PBB UN tahun 2018, nanti itu di tahun 2050, 68% populasi manusia di dunia ini akan tinggal di daerah perkotaan. Di mana tahun ini 2020 itu sudah mencapai angka 55% dari total populasi. Kemudian teman-teman, perkotaan ini memiliki role yang sangat penting dalam perputaran ekonomi dunia. Dari data World Bank terakhir tahun 2020 dimention bahwa lebih dari 80% gross domestic product itu dihasilkannya di daerah perkotaan. 80% teman-teman, berarti bisa terbayang bahwa perkotaan ini memiliki peran yang sangat vital ketika berbicara sektor ekonomi. Nah teman-teman, di satu sisi dari segi sudut pandang sosialnya, perkotaan ini tanpa disadari sudah menjelma sebagai salah satu benchmark gaya hidup. Artinya banyak sekali sekarang, walaupun tidak semuanya, tapi banyak sekali sekarang muncul paradigma di mana ketika kita hidup di daerah perkotaan, entah bagaimana kita merasa bahwa derajat kita lebih tinggi daripada yang tidak di perkotaan. Padahal tidak seperti itu. Tapi balik lagi, karena ini paradigma sosial yang cukup sulit untuk dibendung, paradigma itu muncul. Dan yang terakhir teman-teman, perlu disadari bahwa perkotaan sendiri adalah karya terhebat yang pernah dihasilkan manusia sepanjang sejarah. Kenapa saya bilang karya terhebat? Karena daerah perkotaan itu pastinya tingkat development-nya sangatlah tinggi.
Dan tingkat development sangat tinggi ini memiliki linearitas terhadap density populasinya. Makanya kalau bisa dilihat di chart kiri bawah oleh teman-teman, ada diagram population dan activities dengan demand itu selalu berbanding lurus. Maksudnya setiap suatu kawasan apabila populasinya bertambah dan tingkat aktivitasnya bertambah, kebutuhan terutama untuk sumber daya dasar itu pasti juga meningkat. Nah, dalam konteks urban area, akhirnya muncullah yang disebut dengan urban challenge atau tantangan perkotaan. Dan di sini setidaknya yang teridentifikasi ada 5, teman-teman. Yang pertama terkait dengan permasalahan tingginya tingkat urban growth population-nya, kemudian urbanisasi juga akibat salah satunya tadi yang faktor sosial lifestyle tersebut. Kemudian juga teman-teman terkait dengan space area, perubahan alih guna fungsi lahan, karena makin banyak orang, makin banyak lahan yang terkonversi. Kemudian juga di satu sisi karena banyaknya orang, banyaknya juga demand atau kebutuhan terhadap sumber daya, mengalami juga shortage atau mulai adanya kelangkaan sumber daya, dan terakhir pastinya permasalahan lingkungan dan polusi. Dan inilah 5 challenge yang berat, yang utama atau yang besar yang ada di daerah perkotaan. Jadi saya pengen di slide ini menyampaikan narasinya bahwa kita punya pemahaman sama dulu nih, kenapa urban area dan apa sih urban area secara generalnya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya teman-teman, pertanyaannya apa sih urban metabolism? Metabolisme perkotaan itu apa? Next. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar di sini, metabolisme ini kita mengadopsi dari metabolisme secara biologis. Dalam hal ini contohnya tubuh kita sebagai sebuah individu. Jadi untuk kita bisa bertahan hidup dan untuk beraktivitas, pastinya kita memerlukan input, yang kemudian inputnya itu diproses oleh tubuh kita dan kita melakukan output. Gambaran simpelnya, kita tiap hari butuh makan, makan itu diolah oleh metabolisme tubuh kita menjadi energi, dan alhasil kita mengeluarkan outputnya, misalkan berupa excretion atau dan lainnya, keringat, atau misalkan kita ke kamar mandi, itu merupakan outputnya. Nah, dari konsep fundamental metabolisme ini, itu diadopsilah terhadap perkotaan. Jadi kita memandang sebuah perkotaan itu ada yang masuk, ada yang diproses, dan ada yang jadi output. Bicara materialnya itu bisa apa saja. Tapi dalam konteks hari ini saya akan sharing dengan teman-teman dalam konteksnya air. Jadi ada air yang masuk di perkotaan, diproses airnya dan akan menjadi output dari hasil proses air tersebut. Tadi saya mention materialnya bisa apa saja, artinya bisa misalkan pangan, atau misalkan energi, atau misalkan informasi pun bisa di sini, teman-teman. Next. Nah, ini adalah slide yang menggambarkan bahwa urban metabolism ini bisa diadaptasi terhadap material apapun. Bisa energi, bisa ada karbon, ada building material, dan kawan-kawannya. Jadi, balik lagi, ada faktor utama yang perlu kita konsiderasi atau kita pertimbangkan ketika kita berbicara urban metabolism, yaitu skup skala cakupan analisisnya sampai sejauh mana. Next. Nah, maka dari itu, urban metabolism ini atau metabolisme perkotaan setidaknya ada 3 faktor utama, kondisi dan batasan yang harus kita sepakati dulu ketika kita melakukan analisis urban metabolism. Yaitu yang pertama adalah temporal karakteristik. Temporal karakteristik ini maksudnya begini. Yang akan dilakukan analisisnya dan intervensi terhadap penyelesaian masalah airnya akan berbeda pada saat musim kemarau dengan musim penghujan, atau pada saat winter atau summer atau spring atau autumn, itu berbeda. Kemudian teknologinya artinya kita akan menggunakan teknologi yang berbeda ketika kita berbicara temporalnya tadi dan skupnya tadi. Misalkan, ternyata teknologi A itu bisa diimplementasikannya
pada saat musim kemarau, tapi cuman skala perumahan misalnya. Akan berbeda kalau kita pengen mengimplementasikan teknologi di musim kemarau, tapi skalanya perkotaan, atau bahkan lebih kecil di perumahan, itu akan berbeda. Nah, terakhir makanya ada spasial karakteristiknya. Di mana spasial karakteristik ini semakin besar skup area spasialnya, kompleksitinya akan semakin sulit. Analoginya adalah ketika kita pengen menciptakan satu metabolisme yang sustainable di rumah, itu akan lebih mudah dibandingkan sustainable dalam konteks perumahan. Karena teknologinya berbeda, cakupannya berbeda, dan aktor yang terlibatnya pun berbeda. Jadi, ketika berbicara urban metabolism ini dan dikaitkan dengan konteks analisis terhadap permasalahan di perkotaan, urban metabolism ini lebih mengarah bagaimana kita dapat memahami menggunakan urban space yang ada semaksimal mungkin dengan memperhatikan integrasi dari ketiga poin utama ini. Next. Nah, pertanyaannya tadi kan kita sudah punya narasi tentang kenapa harus urban area, kondisinya seperti apa, kemudian narasi urban metabolismnya sendiri, barulah kita membahas tentang urban water metabolism. Kenapa sih harus water? Next. Nah, ini sedikit gambaran teman-teman terkait dengan kondisi airnya sendiri, bahwa teman-teman kita harus memahami air ini memiliki peranan yang sangat esensial dalam kehidupan. Bisa dipastikan setiap adanya air atau aliran air itu bisa dipastikan akan adanya kehidupan. Kehidupannya luas teman-teman, bukan dalam artian hanya flora, fauna, atau manusia, tapi termasuk mikroba atau misalkan hal-hal yang harus dilihat oleh mikroskopik itu memerlukan air juga. Makanya bisa dipastikan setiap adanya water flows pasti ada kehidupan. Kemudian kita tahu 71% ini teman-teman di dunia ini itu terdiri dari perairan, di mana 96,5% dari 71% tadi itu dalam bentuk lautan. Artinya kan dalam bentuk yang non lautannya sedikit teman-teman. Non lautannya apa? Artinya misalkan danau, sungai, dan kawan-kawannya. Tapi kita harus melihat bahwa kita hidup ini di daratan dan kita bergantung lebih besar kepada yang non ocean tadi. Nah, dan ada estimasi teman-teman bahwa nantinya akan ada 380 miliar orang yang tinggal di perkotaan, di mana kondisinya tuh lack adequate sanitation. Jadi terhadap sanitasi terhadap airnya tuh jelek banget teman-teman. Dan setidaknya dari 380 tadi ada 170 miliar itu mengalami akses ke drinking waternya itu bisa dibilang sangat sulit. Dan terakhir, ketika berbicara perairan dalam konteks di kotanya, kita harus memahami karena kota ini beraktivitas tiada henti, kota ini memerlukan kuantitas air yang sangat besar. Tapi in returnnya sebagai kompensasinya akan ada impact terhadap air yang cukup besar juga. Begitu teman-teman. Nah, makanya ini ya bisa teman-teman lihat facts and figure-nya dari UN. Dan kalau kita sum up umumnya di perkotaan itu ada dua permasalahan utama terkait dengan air. Yaitu pertama, permasalahan terkait sanitasinya dan safe waternya, dan kedua itu terkait dengan possibility disasternya. Possibility disasternya umumnya di Indonesia itu adalah flooding dan kekeringan. Jadi teman-teman ketika berbicara perkotaan, air umumnya itu permasalahan airnya itu ada dua. Ada yang saya mention tadi. Next. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke urban water management-nya teman-teman. Kita harus memahami dulu komponen apa aja saja sih yang ada di urban water. Setidaknya teman-teman kalau bisa kita analisis, ada 5 komponen yang ada di dalam lingkungan air perkotaan. Yang pertama itu groundwater, air tanah, karena pasti di perkotaan di bawah tanahnya ada air. Kemudian kedua surface water teman-teman, kita tahu ada danau, ada sungai, atau bentuk lainnya air yang bisa terlihat nih fisiknya langsung oleh mata kepala kita yang ada di permukaan. Kemudian ada drinking water teman-teman.
drinking water ini lebih ke arah water supply. Kalau di Indonesia, drinking water ini authority-nya sejauh ini masih dipegang oleh PDAM. Tapi ketika berbicara kualitinya, kita nggak bisa drinking water sebutannya, tapi masih air baku. Karena kita masih belum bisa meminum air langsung dari keran gitu. Terus juga ada wastewater teman-teman. Wastewater ya pastinya tadi karena ada air yang masuk ke kota, diproses dan akan menjadi limbah. Dan terakhir ini yang mungkin baru mulai aware pemerintah kita terkait stormwater. Stormwater itu apa sih? Stormwater ini lebih ke arah pemanfaatan alternatif air yang sumbernya dari alam. Di Indonesia ini konteksnya adalah air hujan. Sebenarnya bicara alternatif banyak banget teman-teman. Mungkin kalau misalkan di negara yang 4 musim, bisa jadi salju tuh menjadi salah satu alternatif resource terkait water. Nah teman-teman, ketika kita sudah memahami komponen urban water tadi, langkah selanjutnya untuk menciptakan sebuah urban water metabolism adalah bagaimana kita mendetermining teman-teman urban water tersebut terhadap urban water landscape. Sehingga kita dapat mengetahui ada potensi air apa saja di daerah tersebut dan aktivitas apa saja yang adanya. Jadi mengawinkan nih antara aktivitas manusianya dengan potensi urban waternya. Next. Nah teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan tadi hasil perkawinan tadi, kita bisa mulai menyusun urban water metabolismnya melalui material flow analysis. Nah ini adalah proyek yang saya tangani tahun 2017 di Chili, di kota La Serena. Jadi mengikuti stepping tadi, inilah hasilnya yang saya dapatkan teman-teman. Bahwa di kota La Serena ini bisa teman-teman lihat ada flow-nya nih teman-teman. Air yang inputnya tuh dari raw water, dari groundwater, kemudian dijadikan apa, diproses jadi apa, sampai wastewaternya. Nah jadi untuk menghasilkan urban water metabolism di La Serena ini, saya pertama-tama memerlukan identifikasi di slide sebelumnya tadi tentang potensi airnya dan urban landscape-nya. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah mendapatkan urban water metabolism-nya, lalu bagaimana kita mengadres challenge yang ada? Next. Nah, teman-teman kita sadari dulu, kalau tadi dilihat flow-nya sebelumnya, kita tuh masih linear teman-teman, input, proses, output. Nah, tantangan ke depannya itu kita bagaimana mengubah linear yang urban metabolism ini menjadi circular urban metabolism. Ini adalah challenge yang sekarang ini akan dihadapi oleh kita sebagai generasi penerus di masa depan. Kenapa kita harus mengubah linear jadi circular? Mungkin teman-teman sudah paham jawabannya. Pasti terkait dengan sustainability dan permasalahan-permasalahan lingkungan, kemudian resource yang depletion dan kawan-kawannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mentransform atau mengubah dari linear ini menjadi sirkular. Next. Nah, teman-teman, ada namanya satu approach atau satu konsep untuk kita membantu mengubah linear ke sirkular yang disebut dengan urban harvest approach. Di mana urban harvest approach ini fokusnya memetakan lebih detail bagaimana dari segi inputnya bisa kita improve, dari segi prosesnya bisa kita improve, dan dari segi outputnya bisa kita improve. Jadi tidak semata-mata kita sporadis, oh ini mah tinggal menggunakan reuse, recycle, atau reduce dan kawan-kawan. Tapi pertanyaannya, ketika konsep 3R itu diimplementasikan, di sektor mana? Di input, di proses, atau di output? Nah itu yang kadang kita suka miss teman-teman. Jadi konsep urban harvest approach ini membantu kita teman-teman. Nah pertama itu adalah baseline input dan output. Baseline input dan output ini bisa kita dapatkan di slide sebelum tadi. Kita tahu input dan outputnya seperti apa yang tadi material flow analysis. Kemudian masuk ke demand minimization teman-teman. Demand minimization ini lebih mengarah intervensi-intervensi apa saja yang bisa kita lakukan dalam segi input tanpa mengurangi kebutuhan. Jadi misalnya kalau kita mandi, biasanya kita pakai keran yang diputar keluar terus airnya. Salah satu bentuk intervensi demand minimization bisa dengan misalkan yang pakai infrared. Jadi kalau kita nggak dekat infrarednya, airnya mati. Nah itu demand minimization.
Jadi secara kebutuhan tetap memenuhi kebutuhan kita untuk mandi, tapi kita tidak membuang-buang air. Itu dari segi inputnya. Kemudian dari waste output minimization. Nah, ini lebih ke arah cascading, recycling, dan recovering. Kurang lebihnya seperti konsep 3R. Hanya perbedaannya, cascading itu sama dengan reuse, teman-teman. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami juga oleh teman-teman dan ya umum. Ketika kita bicara reuse dan recycling, itu dua hal yang berbeda, teman-teman, ternyata. Reuse dan recycling. Reuse itu langsung digunakan lagi tanpa adanya treatment atau quality upgraded. Misalnya, air mandi dikumpulkan langsung digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, kalau recycling itu ada prosesnya dulu, teman-teman. Habis mandi, airnya ditreatment dulu sama kita, kemudian airnya bisa diminum. Itu recycling. Nah, terakhir adalah recovering. Recovering ini lebih ke arah ketika kita treatment, selain air yang kita gunakan lagi, ada nggak sih material lain lagi yang bisa kita gunakan? Contohnya, ketika kita ke kamar mandi, kita pipis, teman-teman, airnya di treatment, airnya bisa digunakan lagi misalkan untuk flushing toilet lagi, tapi ternyata ada juga substrat, misalkan nitrat dari hasil air pipis kita yang bisa digunakan untuk pertanian misalnya. Nah, jadi ada proses recoveringnya. Nah, yang terakhir adalah multi-sourcing. Multi-sourcing ini tadi adalah alternatif resource yang bisa kita identifikasi. Kalau tadi saya sebut ada air hujan, mungkin kalau di Eropa ada salju, atau di daerah pegunungan yang berkabut bisa fog harvesting. Jadi banyak, teman-teman, resource-nya. Jadi kita clear nih sampai slide ini bahwa oh ya, kita udah tahu konsep urban water metabolism-nya, input, proses, output, dan kita juga bisa mendetailkan oke, dari input mau ngapain nih, dari proses mau ngapain, dari output mau ngapain. Next. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu bentuk contoh bagian dari water metabolism, yaitu adalah mungkin teman-teman bisa pernah tahu namanya water sensitive urban design. Jadi lingkupnya perkotaan, kemudian dia fokusnya misalkan hanya di prosesnya gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar water sensitive urban design atau misalkan water sponge city atau konsep-konsep lain tentang tata air pengelolaan di perkotaan, itu adalah turunan dari water metabolism tadi, input output segala macam. Karena bagaimanapun sangat hampir tidak mungkin untuk kita menyelesaikan dengan satu buah konsep untuk menyelesaikan sekaligus langsung input, proses, dan output. Next, selanjutnya. Nah, ini contohnya tadi konsep sponge city, dan ini yang terakhir adalah dalam skala perkotaan, dalam skala perumahan. Kita bisa menggunakan ya tadi reuse, recyclingnya, seperti misalkan air dari toilet tidak langsung dibuang ke badan sungai, tapi kita gunakan untuk menyiram tanaman misalnya gitu. Nah, jadi teman-teman, itu overviewnya tentang urban water metabolism, seperti apanya, dan poinnya adalah ketika berbicara air perkotaan, kita harus definisikan dulu akan di-input atau diproses atau di-output yang pengen kita address masalahnya. Kemudian juga kita harus batasi skopnya. Apakah mau benar-benar satu kotanya, ataukah mau bagiannya, misalkan per kecamatan, atau per kelurahan, atau mungkin sampai di tatanan tiap rumahnya, karena akan berbeda bentuk intervensinya dan bentuk solusi yang bisa dihadirkan. Nah, terakhir adalah tadi kita udah memahami urban metabolism dan urban water metabolismnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan energi? Urban energy metabolism. Kemudian dengan nutrien, urban nutrient metabolism, dan lain-lainnya. Dan pertanyaannya, apakah mungkin bisa diintersektoralkan? Jadi misalkan dikawinkan antara yang air dengan energi dan kawan-kawannya. Nah, itu menjadi challenge ke depannya. Bagaimana kita bisa menghasilkan sustainability dari integrasi itu. Mungkin itu kurang lebihnya, Mbak Atina, presentasi dari saya. Monggo kita lebih banyak diskusi kali ya. Ya, makasih banget Mas Erbi. Kompleks dan detail banget tadi penjelasannya dari Mas Erbi. Dan kayaknya udah ada beberapa pertanyaan.
yang pertanyaan lain juga kayaknya masih menyusul ya. Tapi yang banyak ditanyakan adalah mungkin Mbak Emi bisa bantu jawab. Jadi ada nggak sih Mbak link untuk akses materi hari ini? Karena memang kan juga perlu dibaca lebih lanjut ya, untuk apalagi untuk melihat kembali atau membaca lagi tentang urban water management. Nah ini yang bisa langsung dijawab pertanyaan dijawab oleh Mas Serbi tentunya, dan juga mungkin teman-teman kalau misalnya ada insight yang lain. Pertanyaan dari Mutia Hairunisa ya, bisa ditampilkan di sini. Jadi KRB, apakah tata kelola air di Belanda juga menggunakan konsep urban water metabolism? Bagaimana menurut KRB tentang perbedaan dan persamaan pengelolaan air di Belanda dengan di Indonesia? Khususnya mungkin di salah satu kota yang KRB pernah terlibat di Belanda proyeknya, atau mungkin ada di di mata kuliah di modul, dan di Jakarta mungkin bisa di-compare. Silakan KRB bisa langsung dibahas. Oke, thank you Atina. Thank you Mutia pertanyaannya. Jadi gini, konsep urban water metabolism ini adalah sebuah konsep yang outputnya adalah mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif serta memikirkan solusi apa yang paling tepat dan lebih efektif dan lebih efisien terhadap permasalahannya tersebut. Jadi kalau ditanya apakah Belanda menggunakan konsep urban water metabolism, ya menggunakan, tapi pada saat mengidentifikasikan permasalahan airnya dan bentuk intervensinya apa saja. Jadi dalam tatanan perencanaannya. Dan konsep urban water metabolism ini tidak terbatas di negara manapun, kita bisa implementasikan dimanapun, karena outputnya kita tahu, oh ternyata permasalahan di kota ini seperti ini ya, di inputnya, di prosesnya, di outputnya, oh kemudian di inputnya nih bisa dilakukan intervensi ini. Jadi untuk menganalisis dan menghasilkan data yang komprehensif itu bisa. Nah, pertanyaannya perbedaan dan persamaan pengelolaan air Belanda dan Indonesia, baik lagi teman-teman, fundamentalnya adalah di Belanda itu tidak mengalami apa yang dialami Indonesia dalam segi kuantitas airnya. Indonesia mengalami bisa dibilang kita tidak seret air, seret bahasa, tidak kehabisan air lah, karena kita negara tropis kan teman-teman. Tapi kalau di Belanda mereka mengalami permasalahan tersebut, makanya mereka melakukan analisis dan solusi yang lebih jauh yang mungkin tidak bisa diadopsi di Indonesia. Seperti misalnya di Belanda pada saat musim salju, saljunya itu tidak dibiarkan, tapi saljunya itu dikumpulkan untuk dijadikan cadangan air pada saat musim panas. Dan saljunya itu karena suhunya dingin, energinya pun di-capture sama mereka. Jadi pada saat panas, pendingin suhu kotanya itu merilis atau mengeluarkan energi dinginnya saljunya tadi. Nah, kalau di Indonesia kita tidak bisa diimplementasikan itu karena tidak ada saljunya. Nah, yang lebih menonjol lagi tentang pengelolaannya, umumnya di negara maju, khususnya Belanda, ketika mengadres permasalahan air, tidak selalu berorientasi pada intervensi yang bersifat struktural, tapi juga sangat mengkonsiderasi atau sangat memperhatikan non-strukturalnya. Maksudnya begini, ketika terjadi banjir misalnya, umumnya kan orang Indonesia, kita menerapkan, oke, kalau gitu bangun tanggul, oke, kalau gitu bangun dam, bangun bendungan, oke, kalau gitu pembebasan lahan segala macam. Kita tuh terfokus sama hal-hal yang bersifat struktural. Tapi ternyata sebenarnya tidak hanya struktural, harus ada non-strukturalnya. Non-strukturalnya itulah peranan masyarakat. Misalnya seperti terbentuknya komunitas peduli sungai yang menjadi social control untuk sampah-sampah di sungai. Terus misalnya terbentuknya lagi komunitas konservasi daerah hulu yang fokus dia menjaga daerah hulunya supaya tidak alih fungsi lahan.
Kemudian sosialisasi tentang kenapa jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah yang sudah diterapkan di negara-negara maju, khususnya di Belanda, sehingga non-strukturalnya ini menjadi salah satu key point atau poin utama ketika membahas permasalahan banjir. Nah, persamaannya adalah sama-sama baik di Indonesia, khususnya di Jakarta ataupun di Belanda, perkotaannya tidak didominasi hanya oleh faktor tutupan lahan yang tidak ada air, tapi banyak juga sungai-sungai, bahkan ada sungai besarnya juga. Nah, disitulah tantangannya Indonesia, bagaimana kita bisa memanage sungai-sungai ini tidak hanya dari struktural, tapi juga harus dari non-struktural. Mungkin gitu, Atina sama Mutia, pandanganku. Ya, ini kayaknya langsung ada satu lagi nih, Kak Erbi. Oke, ada satu pertanyaan dari Ferdiansyah. Untuk penerapan pengelolaan air dengan Sponge City atau mengoptimalkan air hujan atau yang lain, tentunya butuh ruang dan biaya yang nggak sedikit. Gimana menurut Kak Erbi agar penerapan pengelolaan air yang ideal untuk wilayah perkotaan di Indonesia dengan melibatkan banyak pihak seperti multisektoral atau multi stakeholders? Apakah memungkinkan penanganan banjir di perkotaan hanya diselesaikan di kota itu saja tanpa perbaikan di daerah hulunya? Bisa dijelaskan Kak Erbi? Oke, thank you Atina, thank you Ferdiansyah pertanyaannya. Jadi begini, memang betul kalau konsep Sponge City itu yang mengoptimalkan air hujan itu membutuhkan ruang dan biaya yang tidak sedikit. Nah, makanya kita juga bagi masyarakat harus memahami bahwa permasalahan air di perkotaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen harus diikut libatkan. Misalnya dari akademisi, universitas-universitas, mereka yang akan melakukan kajiannya. Kemudian dari sektor industri yang ada di perkotaan tersebut harus berkontribusi. Kontribusinya bisa dalam bentuk misalkan ikut sumbangsi dalam pembiayaan, atau ikut sumbangsi dalam operasional dan pengelolaannya nanti ketika sudah jadi, dan lain-lainnya. Kemudian masyarakat bisa berfungsi sebagai sosial kontrolnya. Bagaimana ketika ada yang buang sampah sembarangan, nggak perlu lagi lapor-lapor ke pemerintah, tapi langsung ada sosial kontrolnya dari masyarakat. Kemudian misalkan media, bagaimana media berperan dalam menyebarkan informasi dan melakukan propaganda untuk menjaga air di perkotaan. Nah, jadi yang idealnya adalah ya semua pihak harus diidentifikasi dulu potensi kontribusinya. Kemudian baru kita petakan porsinya masing-masing sesuai dengan ekspertisnya seperti apa. Jadi kuncinya itu adalah kolaborasi antar berbagai sektor dengan multidisiplinnya. Nah, yang kedua, apakah memungkinkan penanganan banjir hanya diselesaikan di kota itu saja tanpa hulu? Tidak memungkinkan. Karena bagaimanapun, begini, banjir itu di perkotaan yang tidak di daerah pesisir ya, umumnya dikarenakan luapan air dari sungai dan atau jeleknya sistem drainase di perkotaan itu. Ini yang kadang kita tidak paham, ketukar dua hal berbeda tapi saling berkaitan. Jadi kalau banjir itu definisinya air meluap dari badan air menggenangi. Kalau banjir karena hujan, itu bisa jadi banjirnya karena sistem drainasenya nggak bagus, kayak gorong-gorong solokannya jelek, jadi airnya nggak ngalir tuh. Tapi itu dua hal yang saling berkaitan. Nah, makanya kalau misalkan berbicara konteks sudut pandang kotanya, ada yang namanya flood risk management plan terkait banjir. Flood risk management plan. Oke, yang fokus untuk menyelesaikan permasalahan di perkotaannya. Tapi karena banjirnya ini juga melibatkan ada sungai, makanya bagian dari flood risk management plan ini ada disebut dengan Integrated Watershed Management, IWRM nih. Nah, di mana integrated ini nggak bisa kita melihat sungai ini
berdasarkan batas administrasi, tapi harus menggunakan batas wilayah sungai. Analoginya, ketika menyelesaikan permasalahan banjir di kota Jakarta, tidak bisa hanya melakukan intervensi di Jakarta saja, tapi harus juga di Depok, harus juga di Bekasi, harus juga di Tangerangnya, harus juga di Bogor, Kabupaten Bogor, bahkan sampai Cianjur, karena hulunya di Cianjur. Jadi gitu, jadi tidak bisa. Nah, bentuk intervensi-intervensinya ya disesuaikan. Apa yang harus di kota Jakarta, apa yang harus di Bogor, apa yang harus di Cianjur. Jadi intinya, penanganan banjir itu kompleks, teman-teman. Tidak bisa digunakan batas administrasi sebagai platform untuk menyelesaikannya, tapi harus lebih luas, yaitu harus menggunakan platform wilayah sungai. Begitu mungkin Ferdiansyah tanggapan saya. Monggo Atina. Masih ngantri nih Kak pertanyaan-pertanyaannya. Yang ketiga ya, berarti penanya ketiga dari Tiara. Mbak Emi bisa dibantu? Oke. Apakah mungkin metode algal atau microbial fuel cell dapat digunakan untuk mengawinkan wastewater treatment dan generating energy atau electricity dan diterapkan dalam skala besar? Oke, thank you Tiara, pertanyaannya sangat memungkinkan. Tapi pertanyaannya efektif dan efisien tidak. Karena gini, ketika kita mendesain satu teknologi atau suatu intervensi inovasi, kan baiknya itu ada pembandingnya. Misalkan gini, kalau dalam konteks tadi, konteksnya gini, tujuannya adalah generate energi dalam skala besar. Oke, jadi outputnya itu ya, goalnya nih. Terus inputnya ini adalah berarti menggunakan microbial fuel cell, metode algae, dengan wastewater-nya tadi, wastewater treatment. Pertanyaannya, nanti kan akan muncul pertanyaan turunannya, lahan sebanyak apa, seluas apa yang diperlukan, investasi biayanya seperti apa, kemudian jangka waktunya dan kawan-kawannya gitu. Nanti dapat nih datanya, oh ternyata kalau pakai inovasi ini beginilah datanya untuk menghasilkan energi sekian besar. Nah kemudian kita coba bandingkan dengan alternatif lain, misalnya tidal wave energy, memanfaatkan gelombang air laut dipasang generator genset untuk menghasilkan energi juga. Tujuannya sama-sama energi kan, skalanya juga sama-sama besar. Nanti dilihat kebutuhan misalnya lahannya gimana, pembiayaannya, proyeksi ke depan segala macam. Nanti kita dapat pembanding, baru kita bisa decide teknologi mana yang memang lebih suitable atau lebih cocok untuk diimplementasikan. Tapi pada dasarnya konsepnya jelas bisa, tapi pertanyaannya visible dan efektif, efisien atau tidak, itu harus dibandingkan dengan kondisi dan alternatif lain. Mungkin seperti itu, Tiara. Monggo Atina. Oke, sebenarnya kayaknya masih ada banyak ya ini. Masih dua yang bisa kita jawab berhubung waktunya juga tinggal 8 menit lagi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Gregorius. Dengan tingginya pencemaran air tanah di kota besar, baik berasal dari, sulit sekali nih bacanya, apa nih, leachate ya, water, hasil rembesan dari TPA yang mencemari dengan cakupan yang luas atau sumber cemaran lainnya, apakah tidak membahayakan apabila dilakukan konsep circular water metabolism? Oke, thank you Georgius Niko pertanyaannya. Nah, ini dia teman-teman. Tadi kan saya mention bahwa permasalahan air di perkotaan itu sangat kompleks teman-teman. Nah, ketika berbicara konsep circular water metabolism, itu kan pokoknya nih. Jadi kalau misalkan kita berbicara pohon, batang utamanya itu ada di sini, di circular water metabolism. Tapi kan butuh analisis pendukungnya. Seperti misalkan kalau kita bicara konteks sosial, analisis sosialnya, apakah memungkinkan kita memberikan minum kepada orang di mana sumber air minumnya ini adalah misalkan air dari toilet yang ditreatment sedemikian rupa sehingga safe. Secara quality mungkin oke, tapi secara social acceptance itu yang harus dianalisis, dan itu mungkin membutuhkan support dari teman-teman dengan keilmuan sosiologi misalnya. Kemudian ketika berbicara tadi leachate itu air lindi itu bahasanya, yang tentang air yang dari sampah ke groundwater. Ya balik lagi, artinya kan membutuhkan
supporting data atau supporting analisis dari teman-teman yang memang fokusnya ke sini, dari teman-teman yang memang berbicara lingkungannya mungkin lebih luas gitu. Jadi berbicara berbahaya atau tidak berbahaya, ya mungkin berbahaya, mungkin juga tidak berbahaya. Tergantung nanti hasil kajian dan analisis dari orang yang memang punya expert di bidang itu. Tapi balik lagi, circular water metabolism ini melihat holistik secara umum dari atas nih. Ketika langsung spesifik ke permasalahan mendetail-detailnya, groundwaternya, water quality dan kawan-kawannya, itu pasti memerlukan ilmu water engineering yang lebih spesifik. Dan itu menjadi bagian dari water metabolism. Jadi kita saling mengisi suplainya gitu. Mungkin gitu Atina pandanganku. Oke Mas Herbi, ini pertanyaan terakhir nih. Sebelum nanti masuk ke survei ya. Dari Sabila Naja, menurut Mas Herbi, apakah separated sewage, yaitu memisahkan saluran air limbah dan saluran drainase, bisa diterapkan di Indonesia untuk pengelolaan banjir? Nah, ini kontekstual sekali. Kontekstual sekali, benar. Thank you Sabila pertanyaannya. Kalau bicara bisa diterapkan atau tidak, bisa. Tapi permasalahannya effortnya apakah worth it untuk melakukan ini. Karena balik lagi ada alternatif lain untuk mengelola banjirnya. Karena yang menjadi challenge besarnya, daerah perkotaan di Indonesia yang mengalami banjir umumnya sudah wilayah terbangun dengan kompleksitas zaman dahulu. Sedangkan kalau separated sewage ini lebih efektif ketika kita merencanakan suatu kawasan yang akan dijadikan aktivitas perkotaan. Spasial lebih kecilnya misalkan perumahan. Ada perumahan mau buka nih pengembang. Ini possible banget untuk diimplementasikan. Tapi ketika berbicara Jakarta, untuk mengimplementasikan ini, wah, kebayang nggak tuh Jalan Sudirman di Jakarta nih, mulai dari mana GBK atau sampai ke HI, itu dibongkar semua, dibikin saluran berapa waktu yang dibutuhkan. Nanti juga harus dihitung berapa banyak faktor ekonomi yang harus terhenti dan kawan-kawannya. Jadi mungkin bicara diterapkannya ya bisa diterapkan, tapi pertanyaan visible, efektif dan efisiennya itu yang perlu dikaji lebih lanjutnya. Dan sekali lagi saya coba sharing bahwa kita harus bisa melihat alternatif lainnya untuk mencapai goalnya. Nah, kalau dalam konteks pengelolaan banjir dan sewage system ini, mungkin ada alternatif lainnya, yaitu misalkan contoh ya udah nggak apa-apa deh kecampur, tapi kita bikin misalnya bukan sentral ya, tapi komunal wastewater treatment misalnya. Jadi di kota Jakarta misalkan di perkelurahan ada wastewater treatment, nah itu bisa juga kan. Jadi kita harus lihatin plus minusnya sih sebenarnya. Tapi bicara possible nggak ya possible, tapi efektif efisiennya itu yang perlu dikaji. Dan apakah memang itu yang lebih tepat untuk diterapkan? Mungkin itu Atina pandanganku, Sabila. Oke. Mungkin buat closing remark aja nih ya, karena kan memang kalau ngomongin water system, kemudian urban water metabolism ini sangat kompleks ya, dan pekerjaan banyak pihak banget. Mungkin dari KRB bisa kasih kayak encouragement apa sih per individual per se ini yang bisa kita lakuin menuju sebuah sistem ideal dari urban water metabolism gitu. Oke, aku cuma pengen nyampein teman-teman bahwa mulai kita ubah pola pikir dan sudut pandang kita, bahwa permasalahan air ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang hidup dan memerlukan air, teman-teman. Pemerintah, intervensi paling jauh yang bisa pemerintah lakukan adalah membangun, kemudian membuat regulasinya. Tapi ketika bicara controllingnya, pemerintah pasti sangat memerlukan bantuan teman-teman semua, masyarakat semua. Apalagi apabila dibantu dengan inovasi-inovasi secara personal terhadap water metabolism ini. Jadi teman-teman, mulai kita bangun persepsi bahwa permasalahan air ini bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas segala sektor, termasuk kita masyarakat yang hidup di dalamnya dan memerlukan air untuk hidup. Mungkin itu closing remarkku, Atina. Oke, makasih banyak KRB, udah sharing banyak banget. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih dari Rinda, tapi kayaknya ini udah overdue ya, maksudnya udah timingnya udah
udah nggak cukup gitu. Nanti Boleh, bisa. aku nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa. saat ini terakhir ya teman-teman. Nanti Boleh. mungkin pertanyaan lain bisa langsung approach LinkedIn-nya KRB lah, atau mungkin nanti KRB bisa langsung endorse sosial medianya. Misalnya teman-teman punya DM, punya pertanyaan yang lebih detail. Oke, ini Boleh. terakhir KRB. Kak mau tanya, apakah di perkotaan Belanda terdapat air limbah yang berasal dari kegiatan industri? Jika ada, gimana pengelolaan limbah tersebut? Oh iya, air limbah itu industri, itu kebetulan sahabat saya kemarin penelitiannya itu di Belanda. Dewi, Atina atau Dewi kan ya, di MBA juga. Nah, kita sering diskusi sama Dewi, karena memang kebetulan kemarin waktu kuliah, yang concern di urban water itu penelitiannya cuma aku sama Dewi, orang Indonesianya. Nah, jadi aku sering banget diskusi sama Dewi. Dari yang Dewi sharing, jadi terkait industrial water ini di Belanda itu ada regulasi dari perintahnya bahwa secara quality dan secara quantity ketika bicara wastewater dari industrial. Dan kalau nggak salah, industrial itu ada regulasi diwajibkan mereka harus punya wastewater treatment-nya, dan output dari wastewater treatment-nya itu diperuntukkan sebagai input air yang digunakan di industri dia sendiri. Jadi memang ibaratnya si industri ini lebih di-encourage untuk mandiri, jangan selalu berorientasi bahwa sumber air yang digunakannya adalah air baik dari sungai atau dari groundwaternya, tapi coba juga bagaimana wastewater yang dihasilkan mereka itu bisa digunakan untuk aktivitas industri mereka sendiri. Jadi, yes, mereka melakukan pengelolaan air limbah terpadu dan digunakan untuk aktivitas mereka sendiri. Mungkin itu siapa Rinda ya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi bisa kemana nih KRB? Soalnya kayaknya mungkin masih banyak lagi yang ingin ditanyakan nih terkait. Ini aku share di chat ya mungkin ya. Oke, siap. Masih udah times out sebenarnya ya, Mbak Emi. Tapi nggak apa-apa, berarti menunjukkan bahwa diskusi hari ini sangat fruitful, di mana semua orang kayaknya sangat antusias untuk mengikuti jalannya diskusi ini. Sangat menarik sekali KRB, terima kasih banyak sudah memberikan banyak insight, terutama tentang metabolisme air di perkotaan ya. Jadi mulai dari prosesnya, dari input, diproses kemudian menjadi apa, challenge-nya seperti apa, kita tadi juga udah menyimak. Dan info dari Mbak Emi bahwa acara sore ini di-record ya, dan bisa diakses langsung di YouTube channelnya Studi di Indonesia. Jadi bagi yang tadi pengen menyimak lagi penyampaian dari KRB dan juga diskusinya, bisa langsung ke YouTube channelnya Studi di Indonesia, Studi di Belanda, Mbak. Studi di Belanda. Studi di Belanda itu official account-nya milik Nuffic Neso Indonesia. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa di akhir acara akan ada survei dari Nuffic Neso tentang feedback ya, KMI ya. Kita ingin teman-teman mengisi. Nah, silakan KMI dijelaskan untuk teknis pengisiannya bagaimana mungkin. Baik, ini sebenarnya saya sudah sharing di layar, seharusnya sudah tertampilkan. Nanti bisa langsung diisi saja, ada 2 pertanyaan. Begitu. Oh, bisa langsung diklik di layarnya ya. Ini udah saya lihat sudah ada beberapa yang mengisi. Sudah 8%. Oke, saya juga ikut ngisi deh. Ya, jadi bisa langsung diisi di layar di desktop masing-masing teman-teman yang muncul di klik meetingnya, kemudian diklik submit hijau yang di bawah ya, di tengah. Baik, gitu aja dari saya. Mungkin dari tadi teman-teman yang agak terganggu karena saya background-nya adalah kompor ya, karena lagi di rumah. Dan acara ini saya kembalikan lagi ke Mbak Emi dari Nuffic Neso Indonesia, atau gimana? Masih ada penjelasan lain atau mungkin bisa langsung kita tutup? Sudah bisa ditutup, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih atas partisipasinya buat seluruh teman-teman partisipan diskusi hari ini. Saya informasikan sekali lagi bahwa acara sore ini di-record dan bisa disimak ulang di YouTube channelnya Studi di Belanda. Sekali lagi makasih buat KRB, makasih buat KMI, dan
Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Atina dan Mas Erbi untuk kesempatannya, waktunya. Dadah. Dui. Ya, duh.